Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Salsabila dengan NIM 2104095010022 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Aqil Musi, SPD MPD. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Bab 7, Demokrasi Pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video penjelasan saya berikut ini. Kita akan mempelajari 4 bagian pada bab 7 ini. Yang pertama, pengertian demokrasi pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi dalam pandangan Islam. Dan yang terakhir, demokrasi pendidikan di Indonesia. A. Pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan dalam pengertian luas patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang mengandung 3 hal, yaitu yang pertama, rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang diutamakan dengan tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik ataupun hubungan antara peserta didik dengan gurunya, yang saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pemikiran yang sehat. Karena itulah, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak atau peserta didik untuk berpikir dalam memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis, dan kooperatif, serta kritis. 3. Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya akan dapat tercapai apabila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Kebersamaan dan kerjasama inilah pilar penyangga demokrasi yang selalu menggunakan dialog dan musyawarah sebagai pendekatan sosialnya dalam setiap mengambil keputusan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan tersebut. B. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah-masalah di bawah ini. Yang pertama, hak asasi setiap warga untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dan yang terakhir adalah hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Jika hal-hal yang disebutkan ini dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang telah diungkapkan, maka ada beberapa butir penting yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan adanya pembuktian kesetiaan dan konsistensi pada sistem politik yang ada, misalnya demokrasi Pancasila. Yang kedua, dalam rangka pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. 3. Memiliki suatu ikatan yang erat dan cita-cita nasional. C. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pandangan Islam. Acuan pemecahan demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam pendidikan ajaran Islam rumusnya terdapat dalam beberapa sumber di bawah ini. Yang pertama, Al-Quran, dan yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Yang pertama terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka-mereka. Dan Quran surah Yunus ayat 3 yang artinya, manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. D. Demokrasi pendidikan di Indonesia. Sebenarnya, bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga masa pembangunan dan era reformasi sekarang ini. Hal ini dapat dilihat pada apa yang terdapat dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4. Dan yang keempat, garis-garis besar haluan negara atau biasa disingkat dengan GBHN di sektor pendidikan sebagai berikut. A. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. B. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. C.
C. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. D. Pendidikan nasional perlu dilakukan secara lebih terpadu dan serasi. E. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. F. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional. G. Pendidikan Pancasila. H. Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan. I. Pembinaan pendidikan nasional secara fungsional. J. Pendidikan luar sekolah. K. Perguruan swasta sebagai bagian dan sistem pendidikan nasional. I. Perguruan tinggi terus dikembangkan. M. Peranan perguruan tinggi dan lembaga penelitiannya dalam menunjang kegiatan pembangunan. N. Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. O. Pendidikan dan pembinaan guru serta tenaga pendidik lainnya pada semua jenjang dan jenis pendidikan di dalam dan di luar sekolah. P. Prasarana dan sarana pendidikan perlu terus disempurnakan. Q. Penulisan dan penerjemahan serta pengadaan buku pelajaran. R. Pembinaan dan pembangunan olahraga merupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia. Dan apa yang tercantum dalam Undang-Undang dan GBHN di atas dalam hubungannya dengan pelaksanaan demokrasi merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama pada usia sekolah tertentu. Nah, itulah tadi penjelasan yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.